Aksi kekerasan seksual yang dilakukan Heri Wirawan kepada 13 anak didiknya di Bandung, Jawa Barat terus menjadi perbincangan publik. Kecaman demi kecaman terus bergulir dari berbagai pihak. Tak sedikit yang meminta pengadilan untuk memberi hukuman maksimal terhadap perilaku bejat Heri Wirawan. Namun, di balik tereksposnya kasus pemerkosaan tersebut ke ruang publik, sesungguhnya membuat psikis korban kembali terkoyak. Pasalnya, para korbannya rata-rata berusia di bawah 17 tahun itu harus kembali menjadi sorotan. Setelah perlahan bangkit dari keterpurukan, sejak pertama kali kasus tersebut terbongkar pada bulan Juni lalu. Mereka yang sejatinya harus dilindungi justru hilang kepercayaan diri karena tak sedikit publik yang mencari tahu identitas para korban. Lantas, haruskah para korban mengalami tekanan psikis untuk kedua kalinya? Tim TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, langsung saja pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Atalia Praratia Kamil, merupakan istri Gubernur Jawa Barat sekaligus Bunda Forum Anak Daerah Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya, Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga baik dan sehat selalu. Bu Atalia, langsung saja Bu, ini banyak sekali Bu pertanyaan dari publik. Banyak publik yang kemudian mempertanyakan, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Bu Atalia sempat mengatakan di media Bu, bahwa sempat mengetahui kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang korbannya ini merupakan santriwati. Ini sejak pada Mei 2021. Kemudian publik mempertanyakan, Bu, kenapa kemudian publik ini baru mengetahui hal ini di Desember 2021? Nah, bagaimana kemudian Bu Atalia menjawab mengenai hal ini? Ya, baik begini. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang ingin saya luruskan begitu ya. Tidak mengekspos bukan berarti menutupi begitu. Jadi saya akan bekerja sesuai dengan porsi saya. Jadi kalaulah ada Polda di situ, ada UPT PPA di situ, ada LPSK di situ, ada para psikolog, ada P2 TP2 kota kabupaten, semua sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi pada waktu itu tugas saya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak ini terlindungi begitu. Termasuk juga mereka bisa mendapatkan pemenuhan hak yang saat itu mereka sangat-sangat minim sekali pemenuhan hak. Nah, jadi itu. Kita tahu bahwa kronologis memang sudah disampaikan oleh banyak pihak begitu ya, bahwa ini dimulai dari bulan Mei begitu. Kronologisnya adalah pada waktu itu laporan dari Kades kepada pihak yang berwenang di Garut, kemudian itu tanggal 19. Nah, kemudian pada tanggal 26 Mei ada surat resmi begitu diterima oleh kami. Kemudian tanggal 27 Mei tim kami begitu datang untuk melakukan penjangkauan. Nah, pada saat itu juga AP dan lain sebagainya. Tanggal 31 Mei semua anak-anak di pesantren tersebut sudah diamankan di rumah aman kami di Bandung begitu ya. Nah, pada saat itu ada sekitar 20 anak diamankan ya, tapi bukan semuanya seperti yang diberitakan adalah korban begitu. Dari 20 anak ini yang sudah menjadi korban itu 13 korban dan sisanya adalah saksi ya. Usianya 14 sampai dengan 20 tahun. Nah, pada saat ditemukan itu memang ada 5 yang sudah punya anak dan pada waktu itu juga ada 4 yang hamil. Tapi intinya bahwa dari total keseluruhan, kalau sekarang semua sudah melahirkan ya, dari total keseluruhan ada 8 santriwati. Nah, yang 1 orang itu sudah melahirkan 2 kali lah seperti itu. Nah, pada tanggal 7 orang tua dipanggil, kemudian sebagian membawa kembali anak-anaknya, sebagian lagi dibawa ke rumah aman di P2 TP2 Garut begitu. Jadi lebih dekat dengan rumah mereka. Di sana dilakukan berbagai hal. Dari mulai pendampingan, pemeriksaan, trauma healing, pengurusan ijazah ke Kemenag, kemudian juga ada pendampingan asesmen pada saat ada LPSK, kemudian juga pada saat persidangan begitu ya, didampingi juga. Itu semua tetap dilakukan. Nah, sampai berita ini mengemuka ke media, bukan berarti bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Bahkan kan sekarang persidangan pun sudah sampai ke 6 kalinya begitu ya. Dan kemarin pun, ya betul. Saya belum tahu vonis atau belum, tetapi yang kami perjuangkan adalah hukuman maksimal seperti itu. Nah, kemudian
yang kami lakukan adalah fokus kepada perlindungan anaknya. Beberapa hari ke belakang ini kami bekerja sama dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dari mulai Disduk Capil begitu, karena ini anak-anaknya kan memang mereka tidak jelas begitu, mereka juga pengakuan hukum kenegaraannya seperti apa itu juga belum ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, kemudian juga dari sisi bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, itu semua kami lakukan. Dan bahkan ini sudah bekerjasama dengan stakeholder pada waktu itu, termasuk juga dengan Kemenag. Nah, jadi keadaan-keadaan seperti ini menurut saya ini penting sekali untuk kita sikapi bersama begitu. Jadi bahwa ada hal-hal tertentu yang justru saya khawatir gitu. Ini adalah kekhawatiran. Jadi gini, kekhawatiran saya terkait dengan munculnya ini ke permukaan ternyata menjadi kenyataan saat ini begitu. Jadi anak-anak yang saat kemarin itu sudah mulai gitu mereka bisa menerima keadaan ya. Ada juga yang sudah sekolah, kemarin itu ada 5 anak yang sekolah begitu. Ada 5 anak yang belum sekolah, yang lainnya sekolah. Tapi ada 3 yang dikeluarkan karena ketahuan punya anak sebetulnya. Nah, sekarang anak yang sudah sekolah pun ya, mereka ingin keluar karena tidak nyaman. Ini semua orang sudah tahu. Kecamatnya tahu, kadesnya tahu, warga sekitar tahu, teman-teman sekolahnya tahu. Tidak nyaman buat mereka begitu ya. Bahkan kemarin pun saya menerima surat juga dari orang tua yang mengatakan bahwa mohon kami tidak diganggu begitu. Karena terkait dengan psikis anak ini penting bagaimana kita menyelamatkan mereka gitu. Jadi kembali ini bukan menutupi tapi tidak mengekspos, itu 2 hal yang berbeda. Jadi ada beberapa masyarakat yang mengatakan sudah tahu kok tidak melakukan apa-apa. Loh, bukan itu gitu. Kami melakukan semuanya gitu tapi tidak mengekspos. Ini kan sama seperti kasus Reinhardt ya dulu kalau tidak salah di Inggris. Jadi setelah beberapa tahun itu baru diekspos karena untuk melindungi korban. Padahal itu adalah korban dewasa, apalagi ini korban anak-anak. Bayangkan 14 tahun dihamili, melahirkan. Itu kan bukan hal yang mudah gitu. Ya, dampak bagi kita saja korban masalah itu ya Bu ya, yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa kemudian tidak disampaikan ke publik. Tapi begini Bu Atalia, ada berbagai macam pertanyaan di publik, termasuk juga pagi ini kita ingin minta klarifikasi dari Bu Atalia. Publik mempertanyakan Bu, itu dari perspektif korban, tapi bagaimana untuk perspektif pelaku? Karena kalau kita melihat di beberapa negara, misal Arab Saudi dan juga beberapa negara lainnya, ini kemudian ada pemberian sanksi sosial dalam tanda kutip terhadap pelaku pelecehan seksual. Jadi publik mempertanyakan ketika ini tidak diungkap identitas pelakunya ke publik, ini tidak akan memberikan efek jera untuk kedepannya. Nah, seperti apa Bu Atalia menanggapi? Bentar, sanksi sosial itu untuk siapa? Karena pada saat informasi ini sampai kepada kami, yang bersangkutan itu sudah diproses secara hukum, begitu ya. Jadi tidak ada itu istilahnya kita menyembunyikan, bahkan kita memperjuangkan sampai titik hari ini adalah hukuman yang paling tinggi yang bisa dilakukan, bahkan kalau bisa hukuman mati, kalau tidak pun hukuman maksimal dan juga kebiri, itu sudah harga mati buat kita semua gitu ya. Nah jadi artinya bahwa ketika informasi ini menyebar ya, kan mereka tidak memantau dari awal gitu, sehingga informasi ini sekarang bahkan saya agak khawatir ya, karena jadi bola panasnya tuh bergulir kemana-mana. Itu yang namanya pelaku pun bahkan saya benci dengan pelaku karena saya juga mendampingi anak-anak ini dengan luar biasa. Saya merinding ya, bahkan karena sampai titik terakhir kemarin hari Sabtu saya masih bertemu dengan ya ada salah seorang anak yang bertemu juga dengan saya, dengan orang tuanya gitu ya, beberapa orang tua. Mereka juga curhat kepada saya. Jadi saya tahu sekali bagaimana rasa mereka saat ini ya, bukan dulu, ini saat ini. Nah sehingga apa yang perlu kita luruskan bersama begitu, bahwa ini proses kan sudah berjalan ya, ini bukan dibiarkan begitu, kita juga sedang berjuang bersama-sama. Tetapi kemudian masa depan anak-anak ini, ada satu hal yang harus saya sampaikan Teh Vita dan Kang Bayu, bahwa perlindungan bagi korban ini menjadi satu hal yang sangat penting. Bayangkan kalau seandainya semua informasi itu diberikan dengan vulgar sedemikian rupa, kemudian dipantul-pantul oleh media, oleh netizen, mohon maaf ya, oleh netizen dengan sedemikian rupa ganasnya begitu ya. Bagaimana halnya ketika ada kasus-kasus lain? Apakah mereka yakin akan mau untuk melaporkan begitu? Ya. Selain sudah diketahui ya. Ini saya agak khawatirnya begitu. Jadi ini kan seperti fenomena gunung es ya, bahwa satu diketahui, ini yang lain itu kan sebetulnya banyak terjadi gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita mengemas sedemikian rupa supaya ini menjadi pelajaran bagi semua, tapi tidak kemudian
menyudutkan korban. Bayangkan ini korban sedemikian stresnya, bagaimana dengan yang lain yang sudah juga jadi korban tapi nggak berani melapor gitu. Baik. Karena kalau melaporkan seperti ini gitu. Ya, buat Thalia pagi ini memang kacamata kita adalah pada perlindungan korban ya. Tadi juga buat Thalia sudah menyinggung soal itu, kemudian fenomena gunung es juga buat Thalia sempat menyebutkan. Nanti kita ngobrol lagi soal itu lebih detail. Kita jeda dulu ya buat Thalia ya. Kami akan kembali sesaat lagi.